Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul penulisan kata dan unsur serapan. Di sini ada prinsip dalam kebahasaan. Ya, itu ada dua. Satu, ada menulis kata dengan benar. Yaitu ada fokus pada aturan. Pertama itu ada menulis kata dengan benar. Jadi fokus pada aturan ejaan dan penulisan yang seragam untuk komunikasi yang efektif. Terus yang kedua ada memahami kata serapan, mengenal dalam mengadopsi kosakata dari bahasa lain secara tepat dan sesuai kaidah. Ya, jadi contoh yang pertama yaitu yang menulis kata dengan benar. Contohnya itu yang disebut sehari-hari aktivitas. Nah, biasa mengetiknya aktivitas. Bedanya F sama V ya. Ada ntar di bawah. Terus yang contoh kosong. Astagfirullahalazim. selanjutnya itu ada pengertian penulisan kata. Jadi terbagi menjadi 4. Yang pertama seragaman, kedua lingkungan, ketiga kerapian, keempat kejelasan makna. Nah, jadi sini ada contoh-contohnya. Ini saya jelasin dulu apa itu keseragaman ya. Jadi keseragaman itu memastikan setiap orang menulis kata dengan cara yang sama. Terus kedua ada kerapian. Ya, jadi kerapian itu menulis kata yang tertata dan profesional. Terus ketiga ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu men-check up penulisan kata dasar, kata berimbau, kata ulang, dan gabungan kata. Terus keempat ada kejelasan makna. Jadi kejelasan makna itu memudahkan pembaca memahami pesan tanpa interpretasi ganda. Selanjutnya itu ada penulisan kata dasar dan kata berhimbuhan. Yang pertama ada kata dasar. Jadi kata dasar yang belum mendapatkan himbuhan atau perubahan bentuk lainnya. Aturan penulisan adalah ditulis menyatu tanpa spasi. Contohnya udah ada yang di samping ya. Terus kedua ada kata himbuhan. Jadi kata yang sudah ditambahkan awalan di sisi depan atau akhiran penulisan lurus, jadi menyatu dengan himbuhan. Contohnya juga ada di samping. Oke, slide selanjutnya. Yang pertama itu ada kata ulang. Ya, kata ulang yang mengalami pengulangan untuk membentuk makna baru seperti jamak, intensitasi, atau menyerupai penulisannya menggunakan tanda hubung. Salah satu contohnya anak-anak, yaitu jamak. Terus contoh keduanya hati-hati itu seperti peringatan, kayak hati-hati awas jatuh gitu ya. Terus contoh ketiga rumah-rumah, berarti itu banyak, bukan rumah satu doang. Terus yang kedua ada kata gabungan atau kata menjemuk, dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna idiomatik, tulisannya umum. Jadi contohnya itu ada rumah sakit yang artinya tempat perawatan. Terus kedua orang tua, yaitu ayah ibu. Terus ada meja makan atau perabot ya. Next, apa itu unsur serapan? Nah, unsur serapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing dan digunakan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang pertama ada dari bahasa Inggris, yaitu komputer, teknologi, internet, marketing. Nah, kalau dari bahasa Arabnya dunia, sabar, amal, sama ibadah. Terus dari Belanda ada kantor, ada gratis, polisi, ada kuintantif.
Jadi selanjutnya ini ada 3 alasan. Pertama, penyerapan kata asing. Yang pertama, kebutuhan ilmu dan teknologi. Penemuan dan inovasi seringkali datang dari luar, menuntut adanya istilah baru. Sebagai contoh, teknologi, sistem, sama internet. Yang tadi dari bahasa Inggris. Terus yang kedua, hubungan budaya dan perdagangan. Interaksi antar negara membawa masuk konsep dan terminologi baru yang diadopsi. Sebagai contoh, kuliner, diplomasi. Terus yang ketiga, ada praktis dan dikenal. Jadi beberapa kata asing dianggap lebih ringkas dan sudah populer di masyarakat. Memilih komputer daripada alat hitung elektronik atau jadul gitulah. Oke, next. Jadi selanjutnya ada proses adaptasi atau kata serapan yang disesuaikan. Jadi kata serapan mengalami penyesuaian ejaan dan pelafalan fonologis agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, membuatnya lebih mudah dibaca dan diucapkan oleh penutur lokal. Sebagai contoh dari bahasa Inggris itu active. Kalau bahasa Indonesia ini itu adalah aktif. Terus ada filosofi yang berarti filsafat. Terus ada television yang berarti televisi. Terus ada Belanda ya yang dibaca university atau dalam bahasa Indonesia universitas. Dalam bahasa Yunani tesis. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sama, tesis, beda pengucapan dan beda arti. Nah, itu ada manfaat memahami unsur serapan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, wawasan sejarah kata, mengetahui asal-usul kata yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua ada akurasi penulisan, mampu menulis kata asing yang sudah diserap dengan ejaan yang benar seperti awal yang tadi. Terus ketiga ada dinamika bahasa, melihat bagaimana bahasa Indonesia terus beradaptasi dan berkembang seiring kemajuannya zaman. Oke. Kita sebagai mahasiswa nih ya, kunci untuk menjaga bahasa Indonesia itu ya tadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar biar menjadi tetap relevan dan kuat. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.